Oke, kalau gitu saya stop dulu aja ya. Oke, baik, sudah saya record lagi. Jadi yang populasi kedua tadi adalah populasi dengan hubungan kekerabatan, common by descent hasil biparental cross atau biparental mating. Nah, tadi diturunkan dari sepasang tetua, kemudian disebut sebagai mapping population. Itu yang merupakan apa namanya itu tipe populasi yang kedua ya. Nah, ini yang sangat penting karena nanti kita pada umumnya studi genetik dengan menggunakan marker molekuler itu seharusnya menggunakan populasi yang kedua ini. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Oke, ya, jadi populasi atau mapping population dalam analisis molekuler dengan populasi dengan kekerabatan. Ini contohnya yang umum kita dengar, yang kita lihat adalah F2 intercross. Ya, jadi populasi F2 intercross itu adalah yang umum digunakan dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan marker molekuler. Ya, misalnya di sini 200 individu tanaman kacang tanah F2 yang berasal dari hasil selfing dari F1 ya. F1-nya sendiri diturunkan dari persilangan antara P1 dengan P2. Maka populasi bersegregasi F2 intercross ini adalah contoh dari populasi dengan kekerabatan tadi itu ya. Nah, pada populasi F2 tentu ini ada karakteristik unik yang hanya dipunyai oleh populasi F2 tapi tidak dipunyai oleh populasi yang lain. Nanti kita akan lihat lebih lanjutnya. Contoh yang kedua adalah populasi F2 backcross. Jadi populasi F2 backcross, nah ini misalnya 100 tanaman kacang tanah yang berasal dari persilangan antara F1 dengan tetua P1 atau tetua P2-nya. Nah itu yang apa namanya disebut sebagai F2 backcross ya. Insya Allah semuanya udah paham tentang hal ini ya. Tanaman F1-nya sendiri adalah persilangan dari dua tetua P1 dan P2 ya. Ini yang tetua backcross. Nah, tetua backcross, F2 backcross ini masuk sebagai populasi dengan kekerabatan juga ya. Nah, kalau kita turunkan lebih jauh dari F2 intercross ya, maka kita bisa mendapatkan populasi yang disebut sebagai rekombinan inbred line. Rekombinan inbred line atau yang sering disebut sebagai RIL, RIL. Nah, ini juga 200 family dari tanaman padi misalnya diturunkan melalui proses single seed descent selama 6 generasi atau lebih dari 200 individu F2. Jadi dari 200 individu F2 di selfing selama 6 kali atau lebih, kemudian di akhir generasi selfing itu didapatkan 200 family tanaman padi hasil tadi single seed descent tadi itu. Ya. Nah itu juga masih bisa digunakan sebagai populasi dengan kekerabatan. Jadi dalam hal ini 200 tanaman F2-nya didapat dari selfing F1, F1-nya didapat dari crossing antara P1 dengan P2. Berarti 200 family tanaman padi tadi itu sebetulnya semuanya berhubungan dengan sifat-sifat genetik yang ada di P1 dan yang ada di P2. Ya, semuanya individu nomor 1 pasti akan bisa dikembalikan ke P1 atau P2. Nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama, nomor 200 juga sama. Sehingga ada jalur kekerabatan antar individu di dalam 200 family yang dihasilkan melalui rekombinan inbred line tadi itu. Sehingga rekombinan inbred line masuk dalam kategori populasi dengan kekerabatan tadi itu. Yang keempat yang diturunkan dari backcross, ya, backcross tadi itu bisa menghasilkan populasi yang disebut sebagai near isogenic line atau NIL.
Nia isogenic line berarti pada populasi Nia isogenic line ini hampir seluruh genom itu homozigot homogeneus. Hampir seluruh genomnya homozigot homogeneus kecuali pada sebagian kecil dari genomnya itu masih heterozigot, masih bersegregasi, ya. Nah, itu caranya adalah 100 family tanaman padi yang diturunkan dari hasil selfing 10 tanaman BC6 misalnya kan. Jadi 10 tanaman BC6 di selfing, masing-masing hasil selfing itu menjadi family. Nah, ini dari 100 individu BC6 kita dapatkan 100 family populasi Nia isogenic line tadi. Ya. Tanaman BC6 sendiri dihasilkan dari proses backcross antara tetua P1 atau P2 selama 6 generasi backcross dari beberapa BC1. Ya. Tanaman BC1 berasal dari persilangan F1 dengan satu tetua dengan satu tetuanya. Berarti F1 kali P1 atau F1 kali P2. Tanaman F1 berasal dari persilangan antara dua tetua yaitu P1 P2. Jadi 100 family dari tanaman padi backcross 6 tadi yang di selfing itu akan semuanya berhubungan dengan P1 dan P2 ini sehingga kita sebut sebagai populasi dengan kekerabatan. Nah, Nia isogenic lines ini juga penting dalam kaitannya dengan studi genetik dengan menggunakan marka molekuler. Ya. Jadi tadi F2 backcross, F2 intercross, turunan lebih populasi lebih advance itu adalah rekombinan inbred line dengan Nia isogenic lines. Ya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, kita mempunyai hibrid F1, tapi tidak mempunyai lagi tetua P1 dan P2-nya. Ya, seperti pada tanaman kelapa sawit misalnya, itu seringkali kita pada saat kita mempunyai P1 yang sudah berbuah, itu mungkin tanaman P1 dan P2-nya itu sudah tidak ada di lapangan, ya bisa karena tersambar petir atau bisa karena sudah terlalu tua, atau mungkin terserang penyakit sehingga P1 dan P2-nya sudah tidak ada, tetapi F1-nya ada. Nah, kemudian juga muncul tetua-tetua baru, gitu kan. Dalam hal ini kita tetap bisa menggunakan populasi yang setara dengan F2 backcross, tetapi yang disebut sebagai populasi test cross. Ya, jadi populasi test cross. Dalam hal ini adalah 100 tanaman kacang tanah berasal dari persilangan F1 dengan tetua yang lain, dalam hal ini P3. Ya. F1-nya sendiri dihasilkan dari persilangan antara P1 dengan P2. Berarti tetuanya sebenarnya P1 dan P2 menghasilkan F1, F1-nya disilang dengan P3, ya bukan P1 atau P2, tapi disilang dengan P3, kemudian hasilnya adalah populasi test cross tadi itu. Ya, populasi test cross itu. Jadi ini juga 100 tanaman hasil test cross kita boleh gunakan sebagai populasi dengan kekerabatan tadi. Yang lebih unik lagi terutama untuk tanaman-tanaman tahunan. Untuk tanaman tahunan kita melakukan backcross tentu akan sulit dilakukan karena apa? Karena umur dari tanamannya itu relatif panjang. Ya, jadi misalnya kita membuat F1, ya berarti kita mesti menunggu tetuanya umur berapa 8 tahun, kemudian baru bisa disilangkan, kemudian hasil persilangannya adalah F1, F1-nya mesti ditanam lagi menunggu sampai 8 tahun, baru kemudian bisa melakukan persilangan antara F1 dengan tetua P1 atau F1 dengan tetua P2. Nah, berarti untuk bisa menghasilkan backcross generasi yang pertama, backcross 1, itu kita memerlukan paling tidak misalnya 16 tahun baru dapat populasi backcross 1. Nah, ini tentu kan menyulitkan bagi mahasiswa S2 atau S3 ketika ingin menggunakan populasi backcross untuk
melakukan penelitian-penelitian dengan analisis molekuler, karena kebetulan yang dijadikan sebagai subjek itu adalah tanaman tahunan, ya. Nah, untuk tanaman tahunan seperti itu kita bisa mempunyai alternatif populasi yang bisa membypass apa namanya itu, membypass umur panjang tadi itu. Ya, jadi umurnya panjang, jadi kita ingin membypass itu, tetapi ingin mempertahankan sifat-sifat populasi F2B cross. Artinya kita ingin mendapatkan populasi setara F2B cross, tapi hanya dengan melakukan 1 kali persilangan. Ya, 1 kali persilangan saja kita mendapatkan populasi yang setara B cross. Loh, kok 1 persilangan? Tadi kan B cross itu dilakukan paling tidak dengan 2 kali persilangan terkontrol, yaitu P1 kali P2 dapat F1 persilangan yang pertama, kemudian F1 kali P1 atau F1 kali P2 itu adalah persilangan yang kedua, baru dapat B cross 1, kan begitu ya. Nah, jadi dalam hal tanaman yang berumur panjang, berbuah pertamanya, itu tentu 2 kali persilangan itu harus menunggu F1-nya berbuah dulu kan. Nah, itu berarti 8 tahun lagi, sehingga 16 tahun baru bisa melakukan persilangan untuk mendapatkan populasi B cross. Nah, kalau kita melakukan hanya 1 kali persilangan saja, tetapi mendapatkan sifat-sifat dari populasi F2B cross, tentu itu akan lebih menguntungkan, karena hanya menunggu 8 tahun kita dapat melakukan persilangan, dan kemudian populasi hasil persilangannya itu langsung dievaluasi sebagai populasi dengan kekerabatan yang kita sebut sebagai pseudo test cross. Ya, populasi pseudo test cross. Pseudo itu adalah mirip atau ya tiruan ya, test cross ya. Jadi sebetulnya bukan populasi test cross, tapi dianggap sebagai populasi test cross. Ya. Dalam hal ini misalnya 100 tanaman padi yang berasal dari hasil persilangan antara tetua P1 atau P2, ya. Jika P1 mempunyai genotype heterozigot dan P2-nya homozigot resesif, maka populasi F1-nya itu setara dengan populasi F2B cross. Jadi kita hanya membuat persilangan antara P1 kali P2, ya kan, dapat 100 tanaman. Nah, kebetulan lokus-lokus untuk P1 ini heterozigot, sedangkan lokus-lokus P2-nya homozigot resesif. Maka walaupun tadi hasil persilangan F1, hasil persilangan P1 kali P2 itu harusnya adalah F1, tetapi karena P1-nya heterozigot, P2-nya homozigot resesif, maka F1 itu bisa dianggap setara dengan populasi F2 backcross. Nah, ini nanti berarti apa namanya itu, karena ini istimewa, populasi F1 dianggap setara dengan populasi F2 backcross, tentu nanti memerlukan asumsi-asumsi tertentu, ya. Tidak semua lokus itu akan memenuhi syarat sebagai F2B cross, ya. Karena apa? Karena persilangannya hanya F1 harusnya, tapi ini dianggap sebagai F2B cross sehingga ada syaratnya. Nah, itu nanti kita lihat syarat-syaratnya seperti apa. Oke, kita review sebentar apa yang dimaksud dengan masing-masing populasi tadi. Ini adalah populasi F2 intercross. Nah, saya rasa Anda tahu semuanya. P1 kali P2, di mana AA kali, ini genotipnya AA, BB, F1-nya genotipnya AB. Maka dari F1 di selfing mendapatkan 180 sampai 200 seedling. Ini adalah populasi F2 intercross dengan masing-masing lokus itu bersegregasi antara AABB dan AB dengan rasio 1:1:2. Nah, karakteristik dari populasi F2 intercross ini istimewa karena
dihasilkan dari 1 kali persilangan terkontrol untuk menghasilkan F1 dan 1 kali selfing untuk menghasilkan F2. Dan ini kalau kita gunakan sebagai mapping population, memerlukan jumlah individu dalam populasi itu sebanyak 180 sampai 200 tanaman agar mencapai level confidence dalam analisis linkage-nya itu lebih besar dari 95%. Berarti linkage analisisnya itu 95% betul dari 100 kali uji yang dilakukan. Maka level confidence-nya itu 95% atau lebih. Kemudian pada karakteristik dari F2 intercross ini juga keragaman genetik individu di dalam populasi F2 itu tertinggi dibandingkan dengan populasi lainnya. Jadi kalau Anda ingin memanfaatkan keragaman genetik yang paling tinggi di antara populasi yang tadi yang diilustrasikan, maka harus menggunakan populasi F2 intercross ya. Namun konsekuensinya Anda mesti menyediakan 180 sampai 200 tanaman untuk individu-individu di dalam mapping population-nya itu ya. Kemudian setiap lokus itu terdapat 3 kelas genotype, yaitu AA, AB, dan BB. Kalau menggunakan diagram yang sebelah kiri ini, berarti individu-individu di dalam populasi F2 intercross untuk masing-masing lokusnya itu adalah salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu AA, AB, atau BB. Dengan rasio segregasinya AA, BB, AB itu 1:1:2. Ya, 2 dari 1 AB dan 1 BA. Ya, ini yang 2 ini adalah AB atau BA. Kemudian yang 1 ya AA, yang 1 lagi adalah BB. Ya. Dalam analisis linkage untuk masing-masing lokus, maka simbol genotipenya itu kalau dia genotipenya AA, maka bisa diganti dengan simbol A. Kalau genotipenya BB, maka diganti dengan simbol B. Kalau genotipenya AB, maka diganti dengan H atau heterozigot. Ya, ini di dalam analisis nanti genetiknya itu kita bisa menggunakan kategori yang lebih simpel A, B atau H. Ya, jadi tidak perlu AA, BB, AB gitu, nggak usah. Nah, kita ini kan sebagai A, kalau dia AA genotipnya maka simbolnya adalah A, kalau BB genotipnya simbolnya B, dan kalau AB genotipnya simbolnya adalah H atau heterozigot. Ya. Itu adalah populasi F2 intercross ya. Kemudian karakteristiknya lebih lanjut ya, setiap individu merupakan satu genotype ya, jadi ada 200 individu tadi, maka setiap individu dalam 200 itu unik ya, dia merupakan representasi dari satu genotype yang unik, tidak bisa melakukan replicated trial. Berarti kalau kita menggunakan F2, maka replicated trial itu sebetulnya tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena ketika kita mengambil 200 individu di lokasi yang satu, kemudian 200 individu di lokasi yang lain, sebetulnya 400 individu yang ada itu merupakan unique genotype masing-masing, bukan individu di lokasi satu itu diduplikasi di individu di lokasi dua, bukan. Tapi ya 200 di lokasi satu ya 200 genotype yang berbeda, 200 di lokasi 2 juga 200 genotype yang berbeda. Maka tadi saya katakan bahwa masing-masing individu di dalam populasi F2 intercross itu merupakan genotype yang unik, yang mana tidak ada duplikatnya di dalam populasi itu. Populasi F2 intercross ya maksud saya. Nah, berarti ketika kita menggunakan dominan marker,
dengan alel marker yang positif dan negatif. Ya, jadi dominan marker itu scoring alelnya plus atau min. Ya, maka genotype yang plus-plus itu akan homozigot dan diberi skor marker plus. Genotype yang plus min itu heterozigot akan mempunyai skor marker plus, sedangkan genotype min itu akan mempunyai skor min. Berarti dalam hal ini scoring untuk individu yang genotipenya homozigus maupun yang individu dengan genotype heterozigot itu dua-duanya akan menghasilkan skor yang positif, skor marker yang positif. Sedangkan individu yang homozigot min atau min itu baru mempunyai skor marker yang negatif. Berarti antara homozigot dominan dengan heterozigot tidak bisa dibedakan dengan menggunakan scoring marker. Ya. Karena apa? Karena scoring marker homozigot plus juga positif, sedangkan scoring marker heterozigot plus min itu juga akan mempunyai skor marker yang sama-sama positif juga. Yang beda hanya kalau genotipenya min baru hasilnya akan skor markernya min, tidak ada, ya, tidak muncul. Nah, berarti individu yang skor plus berpeluang mempunyai genotype plus atau plus min, ya, heterozigot. Sedangkan individu dengan skor min pasti mempunyai genotype min. Sehingga assignment genotype dalam analisis linkage jika individu skor min, ya ini misalnya seperti ini, ya seperti ini, P1 plus P2 min. Kalau ada individu F2 yang min, skornya min, berarti dia tipe P2 atau tipe B. Ya, berarti skornya menjadi B. Jika skornya positif, berarti assignment-nya adalah bukan B. Bukan B. Ya, bukan B itu berarti bukan min. Ya, bisa plus min, bisa plus, gitu kan. Nah, sehingga bukan B ini tergantung pada yang min itu di mana. Kalau yang minnya itu P2 misalnya nanti diberi simbol C atau D. Jadi tergantung pada posisi tetuanya, nanti scoring yang plus itu, marker yang plus kita akan beri simbol C atau D tergantung pada yang membawa alel min itu apakah P1 atau P2. Ya. Jadi tadi apa namanya itu ini? Oh, sorry kok sini deh. Oh, yang ini tadi F1 ya oke. Betul. Jadi ini tergantung pada alel membawa alel min itu apakah P2 atau P1 ya. Berarti nanti assignment-nya C atau D itu tergantung siapa yang min. Kalau yang min adalah P1 maka dia D, kalau min P2 maka dia C. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan. Baik, yang berikutnya adalah tadi rekombinan inbred line ini sama dengan F2-nya sampai di F2 sama, tetapi pada F2 dari 180 sampai 200 galur ditanam, kemudian hasil panen dari masing-masing tanaman dipisahkan, kemudian setiap kantong dari turunan F2 ini diambil satu benih ditanam lagi. Terus begitu diambil satu benih tanam lagi sampai pada generasi ke-5 atau 6 ya. Kemudian baru dipanen dan di bulk menjadi satu family ya. Nah, itu yang disebut sebagai single seed descent yang kemudian menghasilkan rekombinan inbred line. Ya, rekombinan inbred line yang diturunkan dari F2 intercross. Nah, karakteristik dari populasi rekombinan inbred line dihasilkan dengan 1 kali persilangan terkontrol untuk menghasilkan F1 dan 1 kali selfing untuk menghasilkan F2. Selanjutnya dari setiap individu F2 dilakukan selfing dan single seed descent SSD selama 6 generasi sehingga didapatkan populasi dari inbred family sebanyak 180 sampai
200 family. Masing-masing family mempunyai jumlah biji ya berapapun yang bisa dipanen dari generasi yang ke-6 itu. Ya. Sebagai mapping population diperlukan antara 180 sampai 200 family agar mencapai level confidence 95%. Nah, ini sama dengan F2 ya. Kemudian setiap lokus hanya terdapat 2 kelas saja. Kalau F2 tadi masih ada 3 kelas, yaitu AA, BB, AB. Kalau rekombinan inbred line itu hanya tinggal 2 kelas saja. Kalau nggak tipe AA, ya tipe BB, ya kan? Kembali ke tipe genotype dari tetuanya. Ya. Bagaimana dengan genotipe AB atau heterozigotnya? Sudah nggak ada lagi karena diharapkan dengan 6 kali selfing yang dilakukan itu akan mengeliminir seluruh genotipe yang heterozigot. Semuanya kembali terfiksasi ke alel atau genotype dari tetuanya AA atau BB tadi itu. Ya. Sedangkan yang AB sudah mendekati 0 karena sudah di selfing selfing dan single seed descent selama 6 generasi selfing. Kemudian yang berikutnya rasio segregasi genotipe AA dan BB adalah 1:1. Ya, untuk yang rekombinan inbred line tadi, semua populasinya kalau nggak kembali ke AA, ya kembali ke BB. Tidak ada yang AB. Ya. Setiap family dalam populasi rekombinan inbred line merepresentasikan satu genotype tertentu. Ya, sehingga bisa dilakukan replicated trial. Beda dengan F2 intercross, tadi satu individu, satu genotype. Nah, tapi kalau rekombinan inbred line, satu family adalah satu genotype. Ya, artinya kita punya satu kantong benih, dalam benihnya itu ada 500, dalam kantongnya ada 500 benih, maka 500 benih itu merepresentasikan karakteristik dari family 1. Ya kan? Berarti kan kita bisa menanam, kita ambil 50, ditanam di petak 1, kita ambil 50 lagi di petak 2, ambil 50 lagi petak 3, maka kita mendapatkan 3 ulangan dengan representasi 50 genotype yang sama. Karena tadi sudah di selfing selama 6 kali atau lebih tadi itu. Ya, jadi berarti kita kalau ingin melakukan percobaan-percobaan yang sifatnya itu ingin memisahkan faktor lingkungan dari faktor genetik, maka kita perlu menggunakan replicated trial, ya, percobaan dengan ulangan, supaya bisa mendapatkan faktor lingkungan itu bisa kita eliminasi. Nah, karena di dalam populasi F2, populasi rekombinan inbred itu setiap family ada banyak benih yang semuanya homogeneous, ya, homozygous homogeneous, maka kita bisa melakukan replicated trial tadi. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari skornya kalau dia plus maka dia plus, kalau dia min maka dia min. Ya, genotype-nya. Jadi individu rekombinan inbred line itu kita hanya punya 2 macam genotype tadi, sehingga kalau marker yang kita skor itu negatif, maka genotype-nya pasti min. Kalau skor yang kita amati dalam markernya, ini maksud saya, ini plus, maka kita akan mendapatkan individu yang homozigot plus ya. Bukan kalau tadi dalam F2 tadi, ketika scoringnya plus, maka dia bisa antara plus atau plus min, kan begitu ya. Tapi kalau untuk rekombinan inbred line, kalau dia min pasti min, kalau dia plus pasti plus. Karena tidak ada plus min di dalam populasi yang ini, di dalam populasi rekombinan inbred line tadi itu. Ya. Kemudian individu min tadi min sudah ya, sehingga assignment genotype-nya dalam analisis linkage itu cukup A sama B saja.
Kalau dia min-min itu B, kalau plus-plus dia A, begitu. Jadi tidak ada lagi apa namanya itu keraguan-keraguan di dalam itu apakah dia heterozigot atau bukan. Nah, ini karakteristik F2 backcross ini yang juga istimewa. Dihasilkan dengan 2 kali persilangan terkontrol. F1 dan menghasilkan F1 harus terkontrol, menghasilkan BC1 juga harus terkontrol, sehingga F2 backcross itu memerlukan resource yang lebih banyak untuk menghasilkan F2 backcross tadi. Ya. Tapi konsekuensi dari tenaga yang kita keluarkan itu, kita boleh menggunakan jumlah individu 50% dari populasi 50% dari populasi F2 intercross. Ya. Bisa menggunakan populasi 50% dari F2 intercross. Sehingga kalau tadi F2 intercross itu perlu 180 sampai 200 tanaman, maka untuk populasi F2 backcross itu kita cukup memakai 90 sampai 100 tanaman saja, ya, 50% dari populasi F2 intercross, ya, untuk mencapai level confidence yang sama, gitu kan. Nah, apa namanya itu lebih sedikit sampel ini membawa konsekuensi yang sangat banyak, karena kalau kita menggunakan PCR maka setiap lokus harus diuji dengan 90 sampai 100 sampel. Kalau kita memakai 100 primer, ya, berarti kan 100 kali 100 PCR reaction kan 10.000 kan begitu. Kalau kita pakai F2 intercross berarti 200. Kalau kita pakai apa namanya itu 100 primer, berarti dia akan memerlukan PCR sebanyak 100 kali 200, berarti 20.000 PCR reaction. Ya, jadi menggunakan populasi yang lebih sedikit tapi mencapai level confidence yang sama, itu yang membuat populasi F2 backcross menjadi lebih diinginkan dalam studi analisis molekuler, ya. Studi genetik dengan menggunakan marker molekuler. Nah, sedangkan tadi kan kalau F2 test cross, F2 intercross itu memakai 180 sampai 200 individu. Kemudian yang lebih mengapa dia hanya separuhnya, karena setiap lokus itu hanya 2 kelas genotype saja, yaitu kalau enggak AB BB ya AB AA kan begitu kan, karena sudah melalui proses backcross tadi itu, ya. Kemudian dalam analisis linkage juga hanya ada assignment 2. Kalau AB dia assignmentnya H, kalau BB dia assignmentnya B. Ya, kalau AA ya A, gitu kan. Berarti H sama B atau H sama A saja, tergantung pada tetua backcross mana yang dijadikan sebagai. Baik. Nah, berarti ada perlunya juga kita menggunakan populasi backcross, walaupun kita untuk menghasilkan itu perlu dilakukan persilangan terkontrol 2 kali. Ya. Nah, tadi itu. Nah, sudah. Ya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan dominan marker, ya, kita menggunakan dominan marker, maka marker dengan skor alel positif dan negatif, ya, maka genotipe dari plus min itu adalah heterozigot, mempunyai skor marker plus. Sedangkan genotipe min homozigot resesif, mempunyai skor marker min. Berarti dalam populasi backcross itu kita kalau ada individu yang skornya plus, maka otomatis dia pasti plus min genotipenya. Sedangkan kalau dia skornya min, berarti pasti dia genotipenya min-min. Tidak ada yang skornya plus tapi genotipenya plus-plus, nggak ada. Karena apa? Karena tadi sudah di backcross dengan F1-nya, ya, sehingga dia tidak tidak ada lagi yang homozigot dominan. Ya.
Setiap individu dalam populasi F2B cross merupakan satu genotip yang unik. Berarti tidak bisa melakukan replicated trial dengan menggunakan populasi F2B cross. Dan kemudian kecuali bisa dibuat klon tentu saja ya. Jadi backcross-nya di cloning dulu, baru kemudian dilakukan uji uji replicated trial tadi untuk mendapatkan ulangan. Ya. Jadi ulangannya dilakukan dengan cara membuat klon dulu, baru dijadikan replicated trial. Ya. Individu dengan skor plus mempunyai genotype maaf ini harus F2B cross ya. F2B cross maksudnya skor itu min, sedangkan individu skor min itu adalah min. Ya. Ini masih salah ketik banyak. Sehingga assignment genotype-nya dalam linkage analisis individu skor min adalah B atau A, tergantung BC1, P1 atau BC1, P2. Jika skor plus menjadi heterozigot. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Yang berikutnya isogenic lines real, ini nil mestinya ya, nil isogenic line ini nil. Judulnya masih salah. Nah, ini nil isogenic line. Berarti ini ada P1, P2, F1, F1 di cross dengan P2, BC1 diselect yang heterozigot individual untuk target karakter, hilangkan lagi dengan P2, PC2, dan seterusnya sampai 6 generasi backcross, akhirnya didapatkan 90 sampai 100 hasil selfing dari BC6 near isogenic line. Ya. Baru kemudian dilakukan evaluasi pada family hasil selfing itu. Ya. Nah, near isogenic line itu dihasilkan dari 2 kali persilangan terkontrol. Pertama untuk menghasilkan F1 dan kedua untuk menghasilkan BC1. Kemudian dilakukan seleksi terhadap individu heterozigot dengan untuk target karakter dan locus lainnya, dilanjutkan dengan 5 kali backcross ke P2 sehingga diperoleh BC6. Untuk mendapatkan near isogenic line population, tanaman BC6 diselfing untuk menghasilkan 90 sampai 100 individu sebagai populasi bersegregasi. Ya. Kemudian hampir semua locus hanya ada satu kelas genotip yaitu BB saja atau isogenik. Sejumlah locus marker dan locus pengendali fenotipe masih bersegregasi sehingga genotipenya menjadi AB atau H setengah, BB atau B, dan AA atau A masing-masing 1/4 atau 2:1:1. Heterozigot, homozigot, 2:1:1. Ya. Berikutnya, karakteristik dari populasi near isogenic line ini mestinya nil. Karena sudah isogenik, maka locus marker yang polimorfik masih bersegregasi, hanya tinggal locus-locus marker yang berada dalam satu kromosom linkage dengan locus pengendali fenotip. Untuk memastikannya perlu dilakukan analisis kosegregasi untuk locus marker dan locus pengendali fenotip. Dalam analisis linkage untuk masing-masing locus, maka simbolnya adalah ABH, BBB, dan AA adalah A. Ya. Kemudian ketika menggunakan dominan marker dengan allele marker plus dan min, maka genotipe plus homozigot akan mempunyai skor marker plus, sedangkan genotipe min akan mempunyai skor marker min. Ya. Maaf, tadi ini mestinya genotipe plus homozigot, ini mestinya genotipe plus min heterozigot akan mempunyai skor marker positif. Nah, ini ada sedikit yang salah, nanti saya harus betulkan dulu untuk itu sebelum saya sharing ke Anda nanti. Oke, nah ini yang populasi tadi test cross model F2B sama dengan atau setara dengan model F2B cross. Ada asumsinya ini P1 kali P2 dapat F1, F2 F1-nya disilang dengan
P3 bukan P1 atau P2. Maka hasilnya adalah test cross setara dengan F2 P cross masih memakai 90 sampai 100 seedling. Jadi semua ketentuan yang berlaku pada populasi P cross juga berlaku untuk populasi test cross. Sama berarti ya. Dengan ketentuan bahwa segregasi genotipe untuk setiap locusnya harus 1:1. Ya, kalau ada lokus tertentu yang segregasi genotipenya tidak memenuhi 1:1, maka lokus tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat digunakan atau dalam hal ini di-drop dari analisis linkage selanjutnya. Ya, jadi kalau ada lokus yang tidak bersegregasi 1:1, maka itu nggak bisa digunakan, harus dibuang. Ya, padahal kita sudah melakukan analisis markernya, tapi setelah didapat ternyata segregasinya tidak 1:1, maka itu kita tidak boleh gunakan dalam analisis. Ya. Nah, misalnya pada lokus M1 individu dengan skor M1 positif 55. Pada lokus M1 individu dengan skor M1 negatif sebanyak 45. Lokus M1 dapat digunakan dalam analisis linkage karena bersegregasi plus min-nya, ya, plus min-nya itu adalah 55:45, yang mana itu setara dengan 1:1. Ya. Kalau nggak percaya, lihat lakukan uji chi-square. Ya, chi-square plus 55 min 45, maka model segregasinya pasti akan sama dengan 1:1. Ya. Kemudian karakteristik dari test cross lagi, ketika menggunakan dominan marker dengan area marker plus dan min, maka genotipe plus min heterozigot akan mempunyai skor plus, sedangkan genotipe min akan mempunyai skor min, seperti yang tadi di back cross. Ya. Kemudian setiap individu populasi F2 back cross yang dalam hal ini adalah tadi setara dengan test cross tadi, satu genotip yang unik tidak bisa, maksudnya individu-individu dalam populasi test cross pun adalah individu yang unik dan tidak bisa melakukan replicated trial dengan genotip yang sama, kecuali dibuat klon baru kemudian diuji dengan replicated trial. Individu dengan skor plus tadi genotipnya mestinya itu plus min, sedangkan individu dengan skor min adalah min-min, sehingga assignment genotipnya hanya B atau A dan H saja. H itu kalau plus min, kemudian yang H itu adalah kalau skornya positif A, kalau skornya negatif itu berarti B atau A, tergantung pada tetua mana Anda melakukan back cross-nya itu. Ya. Untuk jumlah individunya juga 100 sampai 100 seedling, berarti menghemat analisis marker yang harus Anda lakukan, ya, karena jumlah ininya lebih sedikit. Yang terakhir insya Allah ya, untuk pseudo test cross itu setara dengan F2 back cross, ya. Semua ketentuan untuk populasi back cross berlaku untuk populasi pseudo test cross, ya. Dengan ketentuan bahwa segregasi genotipnya untuk setiap lokus adalah 1:1. Kalau ada lokus yang tidak bersegregasi 1:1, maka dia harus dikeluarkan dari analisis. Ya, contohnya M1 skor plusnya 55, M1 lokus M1 dengan skor yang M1 min itu 45, berarti masih bisa dianggap sebagai bersegregasi 1:1. Berarti lokus M1 boleh digunakan dalam analisis genetik pada tanaman back cross, pseudo test cross ini. Ya. Karakteristik lainnya dihasilkan dengan 2 kali persilangan terkontrol karena menghasilkan F1 perlu disilangkan P1 P2 dan menghasilkan
tes cross itu berarti persilangan dengan P3 misalnya, itu perlu juga persilangan terkontrol. Sebagai mapping population, jumlah individunya sama dengan P cross 90 sampai 100 ya untuk mencapai level confidence lebih dari 95%. Ya. Setiap lokus hanya ada 2 kelas genotype, AB atau BB atau AA. AB dan BB atau AA. Berarti ABBB atau ABAA maksudnya. Rasio segregasi genotip AB atau H itu harusnya setengah, BB atau B atau A atau A tergantung, itu juga setengah, atau segregasinya 1:1. Ya. Dalam analisis linkage untuk masing-masing lokus, maka simbol genotype AB-nya H, BB-nya B, atau AA-nya A, tergantung pada populasi F2P cross, apakah B1 P2 atau B1 P1. Ya. Oke, model F2P cross ini tadi itu untuk yang test cross masih ya. Ini sama saya rasa dengan yang tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, populasi F2 intercross. Ini penjelasan contoh-contoh populasi masing-masing yang tadi. Jadi misalnya populasi F2 intercross kelapa kopior di antara 200 buah kelapa yang berasal dari selfing tanaman kopior K besar K kecil, terdapat 60 buah kopior dan 140 buah normal. Ya. Contoh analisis marker molekuler yang pertama, semua embrio zigotik dipanen dan diisolasi DNA-nya dari populasi 200 embrio zigotik tadi. Embrionya langsung diambil dan kemudian diisolasi untuk diambil DNA-nya. Ya. Nah, dari 200 buah kelapa tadi, itu 20 DNA dari buah kopior, K kecil, dan 20 DNA dari buah normal, K kecil K besar atau K besar K besar, maka setiap DNA dari embrio zigotik buah kopior terdapat marker M1, M35, dan M23. Ya, selalu positif marker itu pada buah yang kopior. Ya, pada buah yang normal selalu negatif. Ya. Nah, dari analisis ini maka pertanyaannya apakah M1, M35, M23 itu bisa dijadikan sebagai marker untuk menyeleksi sifat kopior atau tidak. Nah, karena marker M1, M35, M23 merupakan marker penduga, apakah merupakan marker penduga kopior? Jawabnya belum tentu. M1, M35, M23 merupakan marker yang spesifik untuk buah kopior, tetapi belum tentu marker yang linkage dengan pengendali sifat kopior. Ya, dalam hal ini masih, kalau hanya baru sampel saja, baru sampel 20 DNA, 20 DNA normal, itu simpulannya baru dia spesifik untuk buah kopior, bukan marker yang linkage dengan karakteristik buah kopior. Ya, ini ilustrasi tadi saya rasa sudah jelas, di depan juga sudah kita ilustrasikan waktu kita bicara tentang populasi yang tidak independen tadi. Nah, membedakan antara linkage dan independen ya, itu mesti dilakukan persilangan antara individu yang kita ingin uji dengan tes cross-nya untuk kemudian dilakukan analisis segregasi. Ya. Jadi kita bisa membedakan linkage atau tidak itu kalau sudah melakukan analisis segregasi. Nah, kemudian terjadi kosegregasi antara marker dengan karakteristiknya. Ya. Nah, ini saya rasa sudah kita ini kan tadi ya, karena ini saya potong jadi 2 sehingga sampai di sini tadi. Iya, jadi sampai situ. Nah, untuk apa populasi bersegregasi tadi? Ya, berbeda dengan yang tanpa kekerabatan, maka populasi yang bersegregasi itu
bisa dipakai untuk studi genetik, misalnya analisis linkage, ya. Kemudian analisis untuk menentukan marker marker tertentu ada dia link dengan gen tertentu atau tidak. Jadi yang disebut sebagai gene tagging. Nah, kita bisa melakukan gene tagging, bisa melakukan linkage analysis, bisa juga melakukan nanti menggunakan marker itu untuk melakukan yang disebut sebagai marker assisted selection, dan juga bisa melakukan marker assisted backcrossing. Ya, jadi semua yang bertujuan seperti itu berarti dia harus menggunakan populasi yang common by descent tadi itu. Ya. Baik, itu saya rasa nanti yang bagian kuliah sudah saya sampaikan. Nah, saya mau bicara sedikit tentang apa sebetulnya yang akan kita lakukan pada 14 minggu pertemuan yang akan datang, ya. Jadi kita perlu mendiskusikan dulu supaya Anda bisa tahu apa yang Anda harapkan itu terrealisasi atau tidak. Kemudian juga apa yang Anda dituntut untuk melakukan syarat-syarat yang diminta itu juga Anda bisa penuhi, ya. Nah, dengan demikian nanti kita sama-sama sama-sama memahami bahwa ketika nanti kita selesai dengan kuliah yang kita lakukan, maka semuanya bisa menerima, ya, apapun yang terjadi nanti kita sama-sama bisa menerima. Baik, saya ingatkan lagi bahwa ini adalah kuliah PBT 634 analisis molekuler, ya. Ya, dalam pemulihan tanaman, ya. Nah, nanti resource yang bisa Anda gunakan itu ada di website dengan alamat ini AGH635 wordpress.com. Ya, jadi nanti Anda